Ibu bapak, saudari-saudara sekalian yang dicintai Tuhan, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung, lengkapnya Fransiskus Saverius Sardono Agung Wibowo. Dari namanya sudah langsung kelihatan bahwa saya orang Jawa. Wajahnya seperti ini. Saya aslinya dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan ibu saya berasal dari Klaten, dari satu kampung namanya Klaseman, kelurahannya namanya Tonggalan, kecamatannya Klaten Tengah. Kode posnya 57412. Ya. Saya juga Romo SX Saverian, jadi saya satu kongregasi dengan Romo Takno atau Pastor Takno. Kalau di Jawa dipanggil Romo, kalau di sini dipanggil Pastor. Dengan orang Flores dan orang Sumatera Utara malah panggilannya Pastor. Nah, tapi saya tidak pernah bersama dengan beliau ketika masa pendidikan. Saya ditahbiskan lebih dulu daripada beliau. Saya ditahbiskan tahun 2009, tanggal 9 Agustus. Tahun ini saya akan merayakan hari ulang tahun yang ke-12 sebagai seorang pastor. Moga-moga bisa tetap menjadi pastor dan tetap bisa melayani umat Allah dimanapun saya ditugaskan. Nah, saya ditugaskan tidak di Sumatera, tidak juga di Indonesia. Saya ditugaskannya di benua Afrika, di negara namanya Chad, CHAD, bukan Chad tembok ya, CHAD. Nanti dicari di yang suka browsing nanti dicari saja. CHAD dibaca Chad. Di manakah negara Chad itu? Jadi negara Chad itu ada di sebelah selatannya negara Libya, di sebelah utaranya Republik Afrika Tengah, di sebelah baratnya Sudan, dan di sebelah timurnya Niger dan Nigeria. Nah, jadi nanti dicek saja. Termasuk Afrika Tengah. Tapi dekat dengan Gurun Sahara. Jadi iklimnya panas. Ya. Tahun ini rekor ya. Bulan kemarau tahun ini, bulan April kemarin, itu suhu udara siang hari jam 1, jam 2 itu kemarin mencapai 46 derajat Celcius ya. Jadi kalau jadi Romo di sana siap-siap selalu berkeringat dan kepanasan. Memang begitu adanya. Jadi tidak ada kipas angin karena belum ada listrik. Ya, di pedalamannya belum ada listrik. Jadi, ya kita kipas-kipas pakai kipas sate itu aja. Di tiap kamar ada kipas sate. Jadi, saya sudah 8 tahun di Chad sebagai Romo. Ya, 8 tahun di sana, 4 tahun saya di Paris. Ketika sesudah menerima sakramen tahbisan, Romo Jenderal meminta kepada saya untuk memperdalam ilmu teologi dengan mengambil S2 di Paris. Setelah selesai S2, Romo Jenderal yang di Roma, SX juga, dia meminta saya untuk pergi ke Chad. Nah, dari sejak tahun 2013 sampai hari ini saya masih sebagai Romo yang bertugas di sana. Ini saya kesini itu dalam rangka liburan. Sebetulnya kalau saya tidak diundang ke sini, saya tetap di rumah saya di Klaten sana. Tetapi karena Romo provinsial yang baru, Romo Suhud, meminta saya, kamu ke Padang. Ya, saya akhirnya ke sini ke Padang. Dan saya tadi bisa di Bukit Tinggi. Hari ini saya mendapat kehormatan merayakan misa, berdoa bersama Anda semua umat paroki. Bukan. Moga-moga nanti jadi paroki ya. Karena terlalu jauh dari Bukit Tinggi itu. Jadi bersama stasi Santa Teresia dari Panti. Ibu, bapak, saudari-saudara sekalian, bacaan-bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan menggarisbawahi menurut saya, menurut permenungan saya, Tuhan yang menjadi pelaku pertumbuhan dari segala sesuatu. Tuhan yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan tidak seperti petani, itu sudah jelas. Kita kalau melihat Injil Markus, mana ada petani menabur di tanah yang ada batu-batunya.
Tidak mungkin. Yang petani-petani itu coba tunjuk jari, pasti tidak setuju dengan cara menabur. Bapak penabur di perumpamaan Injil penabur itu, masa di batu-batu di jalan-jalan ditaburi juga? Kan tidak. Jadi ide atau pikiran atau keyakinan penginjil yang mau disampaikan kepada kita adalah Tuhan itu penyelenggara segala sesuatu. Tuhan itu memberi. Kalau dia memberi itu dia tidak memikirkan apakah yang diberi itu layak atau tidak. Tidak. Dia memberi itu gratis. Memberi itu tidak dipungut biaya. Karena saya memberi. Jadi tidak ada iuran. Iuran itu sudah ada kewajibannya, iuran wajib. Nah, iuran sukarela itu memberi menurut saya. Ada yang memberi lebih, ada yang memberi karena memang tidak punya banyak, memberi sedikit, tidak apa-apa, tapi memberi. Nah, Tuhan sebagai sang pemberi, yang diberikan kepada kita umat manusia apa? Sabdanya. Sabdanya itu siapa, Pastor? Yesus. Jadi tidak perlu berpikir sabdanya itu kitab suci saja, bukan, tidak cukup. Tapi Yesus itu sendiri adalah sabda Tuhan. Hidupnya, ajarannya, kesaksian hidupnya, kisah hidupnya, itulah sabda Tuhan yang menjadi manusia. Repotnya zaman sekarang ini kan, manusia itu tahun 2021 dan juga tahun-tahun sebelumnya saya kira sama saja. Manusia itu sukanya yang gampang-gampang saja. Betul atau tidak? Betul, saya juga maunya yang gampang-gampang saja. Nggak mau saya disusah-susahkan kan. Jadi Romo sebetulnya kalau saya boleh memilih, saya maunya di Indonesia. Apalagi di Jawa, di tempat saya ya kan. Bersama-sama orang-orang Jawa, sukalah, bersukarialah saya. Ngapain saya bersusah payah beradaptasi dengan orang Mentawai, dengan orang Batak, dengan orang Jawa lebih mudah. Tetapi yang gampang-gampang saja itu bukan pilihan Tuhan. Kalau pilihan Tuhan itu yang gampang-gampang saja, mengapa dia membiarkan anaknya jadi begini? Ini sakit loh ya. Siapa yang berpikir ini enak nih dia ini? Disalib. Siapa suka begini? Mati dengan cara begini? Siapa yang mau? Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Caranya seperti ini. Jalan salib. Jadi yang mudah-mudah saja. Kalau memang diberikan kemudahan, puji Tuhan, haleluya, syukur kepada Allah ya, alhamdulillah rabbil alamin, ya kan? Tapi kalau ada kesulitan, ya jangan mengeluh. Mengeluh boleh sehari dua hari, tapi sesudah itu berjuang lagi. Jangan tinggal dalam sumpah serapah, keluh kesah tiada henti. Tidak mengembangkan iman kita. Bukan berarti harus menerima kalau diperlakukan semena-mena atau seenaknya saja, bukan. Tetapi menghayati itu semua dalam perspektif iman, dengan kacamata iman, bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelenggara segala sesuatu. Tuhan memberikan anaknya supaya kita mengikuti jalan anaknya, supaya kita mengerti ajaran anaknya yang membawa kita kepada kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Dengarkan baik-baik ibu bapak, saudari-saudara sekalian, nubuat Nabi Yeskiel hari ini ya, bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Berarti apa? Dia bisa semaunya dalam tanda kutip, karena dia yang menentukan segalanya. Jangan berpikir bahwa kita yang sudah tinggi tidak mungkin jadi rendah. Jangan berpikir pula sebaliknya bahwa kita yang rendah tidak mungkin jadi tinggi. Semuanya sudah ada yang mengatur. Kita manusia berusaha sebaik-baiknya, percaya kepada Tuhan.
bahwa kalau yang kita kehendaki itu baik adanya, Tuhan pun menginginkan kita mempunyai kebaikan itu. Kalau mau jadi orang kaya, apakah itu jelek atau buruk? Jadi orang kaya, saya pengen jadi orang kaya itu jelek atau buruk? Baik, ya makanya sengaja memang saya sengaja jadi jelek atau buruk, sengaja biar bereaksi. Ya, jadi baik adanya, orang mau jadi kaya, mensejahterakan hidupnya, keluarganya, suaminya, istrinya, sanak saudaranya, kan tidak jelek. Tetapi yang menjadi masalah menurut saya, menjadi kaya dan melupakan Tuhan. Tidak ingat siapa dulunya dia ketika masih berjuang. Kalau Tuhan tidak turut serta dalam perjuangannya, mungkin bisa jadi kaya, mungkin juga tidak bisa jadi kaya. Semua serba kemungkinan karena Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon layu kering bertunas kembali. Kebesaran Tuhan, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, yang harus kita selalu yakini. Jangan percaya yang mudah-mudah. Kalau diberi kemudahan oke, tapi kalau tidak diberi kemudahan tetap berjuang, tetap setia dalam proses, ya. Proses untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih dan lebih. Saya bukan fanatik Jokowi, tapi saya melihat presiden kita ini maunya Indonesia menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk, bukan. Walaupun dia tidak seiman dengan saya, meskipun nama kita sama Widodo, tapi bukan berarti saya selalu mendukung Jokowi, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang saya lihat dari apa yang dia buat, itu mau menuju kepada kebaikan. Ini yang harus kita cari, ya. Ini yang harus kita ugemi, yang harus kita yakini. Sebagai orang Katolik, kita mencari yang namanya kebaikan, bukan mencari yang namanya misalnya geng saya atau kelompok saya, kebaikan kelompok saya, bukan, kebaikan bersama. Jadi keyakinan inilah yang harus membantu kita untuk semakin memperdalam iman kita. Dengan mengerti, mendengarkan sabda Tuhan, kita diajak untuk semakin berkolaborasi, bekerja sama dengan umat beragama yang lain. Jangan kita menutup diri, walaupun kadang kita ditutup jalannya oleh mereka, tapi bukan berarti selesai, berarti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya bertugas di CHAD, saya selalu punya keyakinan, meskipun umat yang saya layani, umat yang tidak punya, tetapi saya tidak pernah mengatakan mereka miskin. Tidak. Miskin itu urusan di sini, kepala. Karena saya berpikir bahwa saya miskin, makanya saya jadi miskin. Tetapi kalau saya berpikir, saya memang miskin harta, tetapi mungkin saya miskin hati, kaya hati. Saya mau melayani Tuhan dalam keterbatasan saya. Saya mau tetap berusaha guyup atau rukun dengan umat Katolik yang lain, bekerja sama dengan mereka, memberi waktu saya untuk hidup bersama dengan umat Katolik yang lain. Dan saya juga terbuka kepada orang lain yang tidak seiman dengan saya. Saya tidak mencari-cari konflik atau membuat provokasi, tetapi saya malah mendamaikan. Tidak perlu. Memangnya semuanya harus dipecahkan dengan harta atau uang? Tidak. Mungkin nantinya kita juga akan mengarah ke sana. Beres urusan rohaninya, jalan relasinya dengan Tuhan dan sesama, semuanya oke. Semoga urusan duniawinya juga dilancarkan. Saya kira kalau dengan Tuhan beres, yang ini pun juga akan beres. Masalahnya itu kapan? Itu yang menjadi problem saya juga gitu loh. Kok orang Katolik itu yang saya layani di sana itu kok tidak kaya-kaya gitu loh. Itu. Tapi kan saya tidak punya kuasa
Untuk itu saya bukan putra Allah Yesus. Yesus pun tidak membuat semua pengikutnya menjadi kaya pada waktu yang sama ketika dia masih hidup di dunia. Apalagi saya hanya orang Jawa, ya. Dengan segala kelemahan saya. Maka ibu, bapak, saudari-saudara sekalian, setelah mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, terutama bacaan Injil, marilah kita betul-betul diperbaharui dalam iman kepercayaan kita, supaya seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita berkenan kepada Allah, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, supaya segala upaya kita berkenan kepada Allah, sehingga Allah melimpahkan berkatnya yang berlimpah-limpah untuk kita semua, untuk semuanya yang sedang Anda pikirkan, usahakan, kerjakan. Kenapa? Karena itu selaras dengan kehendak Allah. Kalau kebaikan itu selalu menuju kepada Allah, karena Allah adalah kebaikan itu sendiri. Allah adalah maha baik. Maka kalau kita mencari, berupaya, berusaha mewujudkan kebaikan itu, kita menuju kepada Allah. Kita sedang melewati jalan-jalan yang membawa kita untuk bertemu dengan Allah. Meskipun orang lain akan mencela, nyinyir, berkata yang tidak, jangan didengarkan. Tidak perlu. Daripada nanti sakit hati, tensinya naik, lebih baik teruskan perjalanan. Tidak perlu juga membalas makian dengan makian. Panas kuping kita, ya tidak apa-apa. Semoga dalam perjalanan kuping kita didinginkan, hati kita didamaikan. Dendam tidak usah. Untuk apa? Dendaman segala tidak akan membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Malah menyimpan kebencian dalam hati, membuat kita malah stres, diliputi selalu kemarahan dan kejengkelan. Hidup kita tidak damai. Semoga Tuhan membantu kita untuk menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, pewarta-pewarta kedamaian dan kebaikan.